Udah mulai liburan semester nih. Udah mulai liburan semester Mau kemana Oh, kalau aku kayaknya pulang kampung ya. Kalau enggak liburan ke Jambi, pergi main kan. Liburan. Iya. Kamu kemana, Liburan semester ini kemana, Aku, aku cuma ke kampung deh. Pulang kerja. Kalau kemarin mau kemana? Liburan semester ini. Paling kerja ke kampung itu ke Mambayang. Ngapain tuh? Kalau boleh tahu. Paling kalau paling kerja sih ya. Kerja. Paling angkat-angkat barang, nolongin orang tua. Ya, tetap kerja ya walaupun libur ya. Ya, harus. Mbak, kok orang diajak ngobrol dari tadi kau kenapa aja? Acuin dulu lah orang ngobrol. Ngapain dulu lah? Kok nggak ada apa kali kalau orang mau ngobrol? Acuin lah. Kau taruh apa kau di bodoh kamu ngobrol? Emang akhlak tuh apa? Apa itu akhlak tuh? Jadi, Jelasin lah. akhlak tuh kalau orang lagi bicara, kamu dengerin, jangan fokus ke HP aja gitu. Oke, enggak pernah diajarin aja waktu SMA kecil. Kok nggak ada akhlak kali kalau itu? Jadi dalam filsafat, akhlak itu dipahami sebagai karakter batin yang menetap dan menjadi sumber lahirnya tindakan. Jadi, pada kasus 3 orang teman-teman saya tadi, yaitu Amar yang sedang sibuk main HP, sedangkan kedua teman-temannya itu mengobrol, itu tuh termasuk perilaku yang menunjukkan akhlak yang kurang baik karena mencerminkan kebiasaan batin yang tidak menghargai kehadiran orang lain. Filsafat menilai bahwa orang berakhlak baik akan secara spontan memberikan perhatian dan bersikap hormat, bukan karena aturan atau tekanan sosial, tetapi karena karakter yang telah terbentuk dalam dirinya. Daripada ngobrol sama orang nggak jelas ini, nggak nasa orang nggak nasa ini kita kantin yuk. Kita udah dengan kita. Itulah udah apa yuk. Yang tidak. Itu enggak. Jelas jelas. Tunggu lah. Tunggu lah. Jadi teman-teman, akhlak, etika, dan moral itu seringkali dianggap identik sama. Nah, di video tadi, ketika Amar diajak bicara sama teman-temannya, tapi Amarnya itu fokus pada HP-nya, itu termasuk pelanggaran akhlak. Nah, untuk kelanjutan videonya, silakan teman-teman tonton. Mana itu? Tampak lagi. Tutup mulut tu Kenapa emang itu? Berisik kali mengganggu orang lain Itu nggak ada etika kan itu. Oh gitu. Ya, Harus banget makan diam. nggak boleh kau makan sama orang lain. Jadi orang lain bilang tutup mulut Jangan campak-campak itu iyalah. Cuma begitu. Nggak ada etika kan juga. Gimana makan baik itu cara? Ya, betulin lah. Gimana makan baik itu? Oh, nggak ada ya, orang dia lain kali nggak lagi. Jadi pada kasus yang kedua ini, dalam filsafat, etika itu dipahami sebagai kajian rasional tentang bagaimana manusia seharusnya bertindak dalam relasi dengan orang lain. Pada kasus Ilham yang makan sambil mengecap keras di hadapan orang lain, itu termasuk tindakan yang dinilai tidak etis karena mengganggu kenyamanan dan mengabaikan kepantasan dalam interaksi sosial. Secara etis, sebuah tindakan tidak hanya dinilai dari niat pribadi, tetapi juga dari dampaknya terhadap orang lain dan penghormatan terhadap martabat mereka.
Filsafat etika menekankan bahwa manusia hidup dalam kebersamaan, sehingga kebebasan individu dibatasi oleh tanggung jawab sosial. Mengecap saat makan itu menunjukkan kurangnya kesadaran etis karena pelaku lebih mementingkan kenyamanan dirinya sendiri daripada menghargai perasaan dan kenyamanan orang lain. Oleh karena itu, etika menuntut pengendalian diri dan kepekaan sosial agar tindakan pribadi tidak merugikan atau mengganggu orang lain. Bukannya hari ini kita ada tugas ya? Iya. Oh iya ya sih. Ada. Filsafat. Oh iya, filsafat. Ya. Ayo. Jadi mana? Ke mana? Ke kelas aja kita. Kelas aja. Ayolah. Ayo. Kelas PT. Jadi gimana kelanjutan ke tugas-tugas kita? Menurut aku kita buat drama yang sangat menarik perhatian penonton ya. Biar rame kan. Iya, Jadi betul muncul lah. gimana siapa itu Bisa buat drama yang terkait sama tema filsafatnya. Ada drama lucu-lucu gitu nggak ya? Biar ada dia ya. Question sih. apa ini kan? Baiklah teman-teman, di video kali ini teman-teman saya akan menjelaskan tentang filsafat di bagian moralnya. HP lu di mana ya? Yang supaya lebih bagus bisa. Ada HP enggak? HP. Ke bawah tadi kan. Perasaan tidur di kelas Sakura dia lah di Sakura gua. Bolong kan? Kecil itu. Jatuh lagi ya. Ada sih. Apa dia ada. Balik aja lagi bicaranya. Bilang apa ya kan? Mana lah katanya? Serius? Saya bagus. Serius? Benar-benar bisa. Benar-benar benar kasih aja dah. Kasih kita dah. Ya dah. Aduh. Dah. Wah, ada sudah ke. Apa ada masalah? Pada kasus yang ketiga ini, dalam filsafat, moral itu dipahami sebagai nilai dan norma tentang baik dan buruk yang hidup dan diakui dalam masyarakat. Pada kasus keempat orang teman tadi yang menyembunyikan HP Amar saat Amar itu ke toilet, itu termasuk tindakan yang secara moral dinilai tidak baik karena melanggar norma kejujuran, rasa hormat, dan kepercayaan dalam pertemanan. Secara moral, perbuatan ini dipandang sebagai tindakan yang tidak pantas, meskipun dilakukan dengan alasan bercanda, karena dapat menimbulkan rasa cemas, tidak nyaman, dan merusak kepercayaan. Dari sudut pandang filsafat moral, suatu tindakan dinilai salah apabila bertentangan dengan nilai yang secara umum diterima dalam kehidupan sosial. Jadi, nyembunyiin barang pribadi orang lain tanpa izin itu termasuk melanggar norma saling menghormati hak milik dan perasaan sesama. Oleh karena itu,
tindakan tersebut menunjukkan pelanggaran moral karena tidak sesuai dengan standar kebaikan yang diharapkan dalam hubungan sosial.